daftarin tanggal 6. Ya kasihan tapi yang dapat daging kurbannya Erna mah ya. Bau. Sama kayak mulutnya bau. Ya. Biasa kan dia di tempat sampah ya. Astagfirullahaladzim. Sebenci-bencinya beliau kepada siapapun itu ya, semarah-marahnya beliau kepada siapapun yang diucapkan itu ya, tidak seharusnya seorang pakar energi positif tutur katanya sampai nauzubillah ya, sampai mengatakan daging kurban bau lah ya, dan menyebutkan nama seseorang juga ya, itu gak bisa ditoleransi sebenarnya ya. Dan itu sangat-sangat disayangkan banget, sebagai beliau adalah seseorang yang mungkin public figure ya, dan beliau adalah seseorang yang mungkin banyak para kliennya yang mempercayakan beliau sebagai pakar energi atau guru ya, untuk menyelaraskan energi-energi positif. Tapi dengan tutur kata beliau itu ya, astagfirullah banget ya. Di sini Zara ini mendapatkan video ini saat beliau live ya, jadi bukan Zara mengambil hak beliau, tapi ini secara publik ya, beliau live secara publik, dan itu sangat diperbolehkan untuk di-share ya, bahkan direkam pun ya. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya video ini aja ya, masih banyak video-video beliau yang menurut Zara ini sangat-sangat di luar kendali ya, karena beliau adalah seorang pakar energi positif yang seharusnya memberikan contoh baik dari cara tutur kata beliau. Generator itu benar semua. Ya Enjang Supriyatna kau. Paham kau? Ya. Si Enjang main-main ke live-nya Kanjeng Ratu Aura. Kalau kau nggak punya nyali, kalau kau nggak bisa membuktikan ya di depan hukum ocehan kau, ketikan kau tuh. Bilang-bilang sama Erna Rohayati. Kita sudah tahu emailnya si akun yang jelek-jelekin Kanjeng Ratu Aura, kita udah tahu. Paham? Ya. Baik-baik suruh dia beli pulsa aja tuh. Ya, supaya kuota Indosatnya tuh aman. Ya. Tahu kami. Si Endang Supriyatna, macem-macem. Enjang Supriyatna. Nah, mohon maaf banget, ini adalah Enjang ya, Enjang Supratna ini, Kak Enjang ini ya, atau yang selalu Zara panggil tuh Kak Uun ya. Beliau ini adalah klien lama Zara juga ya, dan beliau juga yang sudah bertemu langsung dengan Zara ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Beliau ini komen di live-nya beliau, Kanjeng Ratu Aura ini ya, dan komenannya itu atas kesadarannya sendiri dan keinginannya sendiri. Tapi beliau seakan menyalahkan Kak Enjang ini ada perintah dari seseorang ya, padahal real ya, semuanya atas kesadarannya Kak Enjang sendiri. Dan di sini ada tekanan ya, seperti ancaman ya. Kalau Zara sih menurut pandangan Zara itu termasuk ancaman ya. Dan disitu Kak Enjang mungkin ada rasa khawatir, dia takut ya. Karena kenapa Zara membahas masalah ini ya, karena dari selain Kak Enjang, banyak klien-klien Zara pun banyak DM seperti ancaman ya. Contoh yang real itu adalah Kak Maimut, klien lama Zara yang dulu itu kan pernah ada kejadian penggeledahan ya ke rumah Zara oleh pihak-pihak yang tidak Zara kenali ya, dan ada pengambilan laptop, dan dampaknya ada peretasan akun juga, dan ada pemerasan uang sampai nominalnya 60 juta ya. Nah, saat pengambilan laptop itu ya, disertakan ada yang harus Zara lakukan, yaitu adalah permohonan maaf kepada yang tertulis di kertas itu adalah akun Kanjeng Ratu Aura ya. Dan di sini Zara tidak menyudutkan beliau ini tersangka atau beliau ini ada sangkut pautnya, dan itulah alasan Zara itu kenapa silaturahmi ke tempat kediaman beliau itu untuk meluruskan, bener nggak sih, coba deh kalian kalau di posisi Zara ya, ada hal-hal yang bersangkutan dengan nama orang lain ya, kalian tuh pengen dong nanya ada apa, bener nggak, atau mau menanyakan kebenaran atau enggaknya ya. Nah, contoh seperti Kak Maimut pun didatangin sama orang yang tidak dikenal ya, dan saksi-saksi setempat mengatakan ya, Kak Maimut itu didatangin sama suruhan Kanjeng Ratu Aura juga. Nah, dari kata-kata Zara ini, Zara pun tidak menyudutkan atau tidak membuat opini tentang Kanjeng Ratu Aura ini tersangka, enggak ya, karena semuanya tuh teka-teki. Maka itu kenapa aku ya menyuruh tim aku tuh
bertamu lah ke rumah beliau untuk meluruskan semuanya, karena Kak Maimut pun klien aku, bayangkan didatangkan oleh kalau nggak salah 3 orang ya, kalau nggak salah ya, Zara juga lupa ya, dan didesak diambil handphonenya, atau yang Zara ingat itu disuruh hapus video-video Zara di akunnya Kak Maimut. Kak Maimut itu kan fansnya aku ya, mungkin ada postingan-postingan yang mungkin Kak Maimut nonton live-nya beliau direkam ya dan diposting ya, atau ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Secara undang-undang ITE itu ya, kalau misalkan kita live secara langsung atau sekarang nih lagi bikin VT ya, terus VT ini di share atau di save atau dibahas oleh pihak lain ya, live si konten ini tuh itu hak konsumsi publik ya, jadi tidak ada larangan, kecuali misalkan kayak contohnya banyak video-video atau foto-foto Zara yang disebarkan ya dan belum tahu kebenarannya, dan itu pun bukan dari postingan Zara, dan itu ada undang-undang ITE-nya, berarti ada peretasan akun hal pribadi disebarkan ya. Nah, di sini Zara tuh sangat disayangkan banget ya. Kenapa sih waktu tim Zara datang ke rumah beliau itu, karena untuk meluruskan semuanya, karena dari semua persoalan yang Zara terima ini semuanya tuh mengarah kepada akun Kanjeng Ratu Aura, karena di setiap helaian kertas, di setiap diharuskan Zara klarifikasi ya, meminta maaf kepada Kanjeng Ratu Aura ya, dan itu tuh semua aneh gitu ya. Zara harus meminta maaf atas dasar apa, sedangkan yang dituduhkan itu nama-nama akun yang bukan punya Zara ya, kan haruslah ya, harus diluruskan, benar nggak sih beliau yang dituliskan Kanjeng Ratu Aura ini beliau, atau mungkin ada yang mengatasnamakan beliau agar terjadi konflik di antara dua belah pihak. Kan mencari kebenaran, meluruskan, tapi kan sesampainya di rumah beliau itu tim aku itu memang dipersilahkan baik-baik ya, mungkin dari pihak sana membuat laporan, mungkin ada tamu mungkin ya, orangnya ini ternyata anaknya Kanjeng Ratu Aura yang bernama Mas Danu itu histeris, yang marah-marah langsung menyebutkan nama Nur Hadi ya. Kalau memang tidak saling kenal, kok bisa sih Mas Danu ini dengan lantang menyebutkan nama Nur Hadi. Dan begitupun Kanjeng Ratu Auranya ya, saat komunikasi lewat telepon ya, saat di lokasi kan ditelepon tuh melalui handphone kalau nggak salah security atau pihak dari sana lah ya. Nah, si beliau ini ya dengan lantang juga menyebutkan nama Nur Hadi, sedangkan mereka itu kalau memang tidak kenal, kenapa kok bisa tahu nama beliau ini Nur Hadi, sedangkan itu pertama kali ketemu dan belum pernah ada perkenalan sebelumnya ya. Nah, disitulah yang membuat kami juga banyak kebingungan ya. Dari semua persoalan yang kami sedang alami saat ini ya, semuanya tuh meranahnya tuh ke akun nama Kanjeng Ratu Aura. Di sini Zara tidak menyalahkan beliau bersangkutan atau beliau tersangka atau beliau yang membuat drama-drama, tidak. Tapi terjadinya kesalahpahaman ini yang tadinya mau kami luruskan ya, dan kami pengen ada media lah ya, ada mediasi lah ya. Ini benar atau tidak, ini kok bisa begini, tapi hubungan yang harusnya terjalin dengan baik, ada pembicaraan baik, tapi kan tahu sendiri ya di video yang sudah Zara posting itu ya, terjadinya timbul konflik itu karena Mas Dadunya yang histeris ya. Jadi bukan Pak Nur Hadi dengan tim bikin kegaduhan, enggak ya. Jadi tim kami itu memang niatnya hanya mau menanyakan baik-baik kok ya, ada etika ucapan salam ya, dan dipersilahkan. Namun ketika Mas Danu itu tahu ternyata yang mungkin datangnya tim dari Zara ya Pak Nur Hadi, aku juga heran nih, Mas Danu itu kok bisa tahu Pak Nur Hadi gitu ya, bisa tahu namanya ya, bisa pandangan pertama bisa tahu beliau ini adalah tim dari Zara juga ya. Disitulah teka-teki, dan bahkan saat Zara live di semua akun pun buzzer itu ya, Masya Allah banyak banget, dan selalu membahas nama Nur Hadi, Erna Rohayati, Nur Hadi, Erna Rohayati. Jadi Kanjeng Ratu Aura ini di semua video yang sudah Zara kumpulkan itu membahas nama Erna Rohayati masker, Erna Rohayati masker. Banyak bukti-bukti yang sudah dikumpulkan juga ya, banyak ada juga satu bukti di mana ada komen mengatakan Zara atau Erna Rohayati dan disematkan oleh beliau juga ya, dan setiap buzzer itu mengatakan Erna Rohayati, sedangkan yang selalu dibahas oleh Kanjeng Ratu Aura itu selalu nama itu ya, dan selalu dikait-kaitkan. Gimana kita nggak risih, gimana kita nggak minta penjelasan, minta
ingin tahu lah ya, ada apa sih ya, apa sih yang tidak disukai ya, apa sih yang menjadi hal seperti ini. Tapi kan